Kapan SK P3K tahap 1 keluar? Berikut ini informasi lengkapnya. Silakan teman-teman yang lolos di P3K tahap 1 untuk simak informasi berikut. PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yakni ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Seleksi P3 tahap 1 tahun 2024 telah memasuki tahap pengusulan dan penetapan nomor induk atau NI. NI merupakan identitas resmi yang diberikan kepada peserta P3K yang telah dinyatakan lulus seleksi. Setelah NI diterbitkan, peserta akan lanjut ke proses dengan menandatangani perjanjian kerja bersama pejabat pembina kepegawaian atau PPK sebelum akhirnya menerima surat keputusan pengangkatan. SK ini menjadi dokumen resmi yang menjadi bukti status peserta sebagai pegawai PPPK secara sah. Untuk pertanyaannya, kapan SK P3K tahap 1 akan keluar? Untuk mengetahui jadwalnya, simak informasi berikut. Seperti pertanyaan tadi, kapan SK P3K tahap 1 akan keluar? Merujuk pada jadwal seleksi PPPK tahun 2024 dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengusulkan pengusulan dan penetapan nomor induk. PPPK dijadwalkan berlangsung dari 1 hingga 28 Februari. Sampai dengan saat ini, saya membuat video ini berarti masih dalam tahap pengusulan dan penetapan nomor induk PPPK. Setelah NI PPPK ditetapkan, proses selanjutnya adalah penandatanganan perjanjian kerja antara PPPK dan pejabat pembina kepegawaian, diikuti dengan penerbitan SK pengangkatan. Begitu teman-teman. Jadi nanti setelah selesai pengusulan dan penetapan nomor induk pegawainya, yang pada kesempatan ini dengan penyebutannya NI PPPK, maka akan diterbitkan SK pengangkatan setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kerja antara PPK tersebut dan juga pejabat pembina kepegawaian. Berdasarkan peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 pasal yang 330, penerbitan SK dilakukan dalam waktu 30 hari kerja setelah NI PPPK diterbitkan. Artinya jika mengacu pada jadwal tersebut, perkiraan jadwal mulai diterbitkannya SK PPPK sekitar bulan Maret sampai dengan April tahun 2025. Jadi teman-teman, di bulan Februari SK-nya belum diterbitkan. Nanti akan diterbitkan setelah pengusulan dan juga penetapan NI PPPK-nya selesai dan setelah penandatanganan perjanjian kerjanya selesai. Jadi diperkirakan untuk terbitnya NI PPPK sekitar bulan Maret atau April tahun 2025. Itu mengacu pada peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 pasal 30. Namun perlu dicatat bahwa jadwal ini dapat berbeda-beda di setiap instansi dan daerah. Beberapa daerah mungkin menerbitkan SK lebih cepat atau lebih lambat tergantung pada proses administrasi dan koordinasi internalnya. Jadi setiap instansi dan daerah tidak memiliki jadwal yang sama untuk penerbitan SK PPPK-nya atau NI PPPK-nya. Nanti itu akan tergantung kepada instansi dan daerahnya masing-masing. Oleh karena itu disarankan kepada calon PPPK untuk terus memantau informasi resmi dari instansi terkait atau Badan Kepegawaian Daerah setempat untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai penerbitan SK dan kapan mulai bekerjanya. Dan sekarang kita akan memasuki kepada tahap pengangkatan dan pelantikan PPPK. Ada beberapa tahap yang harus dilalui calon PPPK sebelum diangkat menjadi PPPK. Sebelum diangkat menjadi P3K, lebih enak menyebutnya P3K ya teman-teman. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui calon P3K. Berikut adalah tahapan pengangkatan dan pelantikan P3K yang perlu diketahui. Yang pertama, pengusulan nomor induk P3K. Sebagaimana disebutkan dalam aturan resmi, sebelum pengangkatan dilakukan, instansi tempat calon P3K diterima harus mengajukan usulan untuk mendapatkan NIP. Proses ini biasanya dilakukan setelah peserta dinyatakan lulus seleksi P3K. NIP akan menjadi identitas resmi P3K yang dibutuhkan untuk proses administrasi negara. Jadi pada saat ini, di bulan ini, masih dalam tahap pengusulan nomor induk P3K-nya teman-teman ya. Setelah itu nanti akan masuki pada tahap yang kedua, yakni penandatanganan perjanjian kerja. Setelah
NIP P3K diterbitkan, tahapan selanjutnya adalah penandatanganan perjanjian kerja antara P3K dengan PPK. Proses ini harus dilakukan maksimal 30 hari kerja setelah NIP diterima, dan dalam perjanjian tersebut tercantum hak dan kewajiban P3K selama masa kerjanya. Jadi, penandatangannya dilakukan setelah pengusulan NI P3K-nya selesai, baru akan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja. Sekarang untuk tahap yang ketiga, penetapan keputusan pengangkatan P3K. Setelah perjanjian kerja ditandatangani, PPK akan menetapkan keputusan resmi pengangkatan P3K. Keputusan ini bisa dibuat secara individu untuk setiap P3K atau juga bisa kolektif untuk beberapa orang sekaligus, tergantung kebijakan instansinya. Surat keputusan ini menjadi dasar hukum bagi P3K untuk mulai melaksanakan tugas di unit kerja yang telah ditentukan. Surat keputusan pengangkatan yang sudah ditandatangani kemudian disampaikan langsung kepada P3K yang bersangkutan. Itu untuk penetapan keputusan pengangkatan P3K. Untuk yang keempat adalah penempatan di unit kerja. Setelah resmi diangkat, P3K akan ditempatkan di unit kerja sesuai dengan kebutuhan jabatan yang telah ditentukan. Penempatan ini dilakukan berdasarkan formasi dan kebutuhan instansi masing-masing. P3K akan mulai melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati. Setelah penetapan, maka akan penempatan. Dan yang poin yang kelima adalah pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji. P3K yang menduduki jabatan tertentu, terutama jabatan tinggi, diwajibkan untuk menjalani pelantikan dan mengucapkan sumpah atau janji jabatan. Proses pelantikan ini dilakukan dengan mengikuti tata cara yang sama seperti pelantikan PNS, namun disesuaikan dengan status P3K. Jadi, untuk pelantikannya sama dengan tata cara pelantikan PNS, jadi tidak ada perbedaan dengan pelantikan PNS, namun disesuaikan dengan status P3K, seperti itu teman-teman. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, kapan SK P3K tahap 1 akan keluar? Jadi itu teman-teman sudah jelas melalui tahapan yang 5 tadi. Yang pertama adalah pengusulan nomor NI P3K atau nomor induk P3K, yang sampai saat ini masih berjalan sampai dengan akhir bulan Februari. Terus penandatanganan perjanjian kerja nanti akan dilakukan maksimal 30 hari setelah pengusulan NI P3K. Terus penetapan keputusan pengangkatan P3K. Yang keempat, penempatan di unit kerja. Dan yang terakhir adalah pelantikan dan pengambilan sumpah. Untuk prosesnya ini kemungkinan akan berjalan sampai dengan bulan Maret dan April. Begitu teman-teman. Untuk menjawab pertanyaan teman-teman, kapan SK P3K tahap 1 akan keluar? Artinya kita harus mengetahui prosedur ataupun regulasinya kapan. Jadi kita tidak perlu bertanya kemana-mana, dan di sini sudah bisa saya jelaskan untuk informasi lengkapnya. Jadi teman-teman, perlu saya informasikan buat teman-teman yang sudah lulus di P3K tahap 1 ini, pada saat ini di bulan Februari adalah masih tahap pengusulan nomor induk P3K. Jadi teman-teman diharap untuk bersabar perihal ini. Sekian dulu teman-teman informasi yang saya berikan khusus untuk teman-teman yang P3K tahap 1 yang lolos, yang bertanya kapan SK-nya akan keluar. Tadi sudah saya jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan, kiranya ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih, salam.